Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bisa ruku, bisa sujud, bisa datang ke masjid. Persendian badan kita masih bisa digunakan untuk sholat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat tahajud, untuk bangun di malam hari, sholat tahajud, untuk puasa sunnah. Alhamdulillah masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat terbesar, yaitu kita bisa menjalankan syariat Islam. Hidayah ini nikmat yang sangat terbesar. Ini nikmat yang sangat terbesar yang harus kita syukuri, benar-benar kita syukuri. Karena kalau diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sulit. Tangan patah satu aja mau ngambil wudu agak sulit. Tangan habis jatuh, kadang-kadang mau ngambil gelas saja berat, sulit, terasa sakit, pedih. Digerakkan aja sakit. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menggerakkan sekujur tubuh kita ini dengan gampang, dengan mudah. Tinggal kita ini mau atau tidak. Kita harus berusaha semaksimalnya untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi kemampuan. Alhamdulillah. Ada orang yang sudah tidak bisa bangun, ada yang tidak bisa menggerakkan tangannya. Untuk ngambil wudhu aja sulit. Ada yang mau bangun untuk ke kamar mandi saja harus merangkak-merangkak, sulit. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini. Gunakan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita gunakan untuk durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan cinta kita dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Kalau kita ini mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan dengan bukti-bukti. Orang yang mencintai, dia pasti berusaha mengamalkan semaksimalnya untuk mengikuti yang dia cintai. Dia pasti berusaha semaksimalnya untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Semakin tinggi cintanya, semakin tinggi dia menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti. Jadi cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, ini semua perlu bukti. Buktinya apa? Kita harus menjalankan syariatnya. Kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita harus mengerjakan perintah-perintahnya. Ini bukti. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu bukti. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perlu bukti. Tidak hanya mulutnya saja mengucapkan beriman, tapi dia tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah dengan yang sebenar-benarnya. Orang-orang munafik itu juga mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mengerjakan perintah Allah dengan yang sebenar-benarnya. Dia sering menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sering menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kemunafikannya, semakin besar dia berbuat menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir,
Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW, tapi tidak dibuktikan. Tidak ada bukti. Imannya itu tidak ada bukti. Hanya di dalam ucapannya saja. Kata Allah, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi ini jangan sampai kita beriman hanya dicap oleh manusia saja, tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kalau iman kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Kita ini butuh pertolongan Allah yang sangat besar, butuh keridhaan Allah yang sangat besar, butuh kasih sayang Allah yang sangat besar. Kita ini butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, harus semaksimalnya kita berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia seperti orang yang tidak kenal kepada Allah. Perbuatannya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Perbuatannya kezaliman terus berjalan, kesyirikan terus berjalan, riba terus berjalan. Ini hati-hati, banyak seperti ini. Apalagi di akhir zaman ini, banyak sekali mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, tapi dirinya masih terus tenggelam dalam riba, masih terus tenggelam dalam perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang menentang ajaran Nabi SAW. Banyak seperti ini. Jangan sampai kita ini tidak termasuk orang-orang yang beriman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Jadi di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi banyak orang-orang yang seperti ini, orang-orang munafik. Kalau mereka beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ngakunya beriman, ngakunya orang Islam, padahal perbuatannya seperti tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita hidup sementara, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, dan umur kita ini tidak tahu kapan kita ini mati. Ada orang yang masih muda, tidak sakit, tidak apa, mati mendadak. Waktu tidur pun bisa mati. Kalau roh kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Walaupun sehat, walaupun tidak ada penyakitnya sama sekali. Karena hidup dan mati kita ini bukan tergantung sakit, bukan tergantung penyakit, tapi tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut, meninggal dunia. Dibanguni tidak bisa bangun, meninggal dunia. Ada orang-orang yang waktu tidur dibanguni, dia sudah tidak bisa bangun. Karena itu pada waktu itu dia sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya sudah diambil sehingga dia meninggal dunia, mati. Ini supaya kita perhatikan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, waktu-waktu ini kita gunakan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan, kaki, semua persendian badan kita ini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi, kita gunakan untuk apa? Mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan, yang kita gunakan semua ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai berbuat maksiat. Usahakan taubat, betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan yang sebaik-baiknya sisa umur kita ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.